Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri anak-anak. Nama saya Ibu Farida Ikasari. Saya menyusun materi ini untuk membantu kalian mempelajari materi bilangan bulat selama kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi saya yakin semua menyadari, anak-anak juga menyadari di situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah, maka saya sebagai guru kalian mencoba membuat sajian materi ini, semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari materi bilangan bulat. Materi ini adalah materi yang pertama yang diberikan di kelas 7 semester 1. Anak-anak, di sini perlu saya sampaikan bahwa kompetensi atau kemampuan yang diharapkan pada materi ini antara lain yang pertama, anak-anak dapat membandingkan dua bilangan bulat atau lebih. Membandingkan di sini nanti anak-anak juga termasuk bisa mengurutkan dua bilangan bulat atau lebih. Misal nanti diberikan soal mengurutkan dari yang paling kecil atau mengurutkan dari yang paling besar. Selanjutnya anak-anak nanti diharapkan juga bisa melakukan operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung yang diharapkan nanti antara lain operasi penjumlahan bilangan bulat ataupun operasi pengurangan bilangan bulat, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Sementara di kesempatan kali ini kemampuan-kemampuan tersebut yang diharapkan. Anak-anak, materi yang pertama yakni mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bilangan bulat negatif, yang kedua 0, dan yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif nanti terletak di sebelah kanan dari bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Yang perlu saya tambahkan yakni bahwa kalau misal ada pertanyaan ini, kemudian 0 apakah termasuk bilangan bulat positif ataukah bilangan bulat negatif? Maka jawabnya apa anak-anak? Positif apa negatif? Diingat ya, bahwa yang namanya 0 itu tidak termasuk positif dan tidak termasuk bilangan negatif. Jadi 0 itu sifatnya netral. Gitu ya, diingat-ingat ya. Untuk sementara video ini bisa kalian pause dulu, silahkan kalian catat materinya di buku catatan biar kalian punya catatan yang lengkap, bisa dibaca, bisa dipelajari sehingga suatu saat nanti ada penilaian kalian bisa mempelajarinya dan mendapatkan nilai yang bagus. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak, ada beberapa istilah pada bilangan bulat. Yang pertama, yakni bilangan asli. Bilangan asli atau boleh dikatakan bilangan bulat positif. Dia punya anggota antara lain 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini untuk jenis-jenis bilangan bulat ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu kalian duduk di bangku SD ya. Selanjutnya ada yang namanya bilangan bulat negatif. Anggotanya antara lain negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ada juga yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah punya anggota antara lain 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mulainya dari 0. Ingat itu. Hampir sama seperti bilangan asli, tapi kalau bilangan cacah mulai dari 0. Kemudian
disambung dengan bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan kuadrat. Masing-masing punya anggota. Untuk bilangan ganjil beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan genap punya anggota 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan kuadrat, ada yang namanya bilangan kuadrat, punya anggota 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Coba kalau saya tanya, ini bilangan kuadrat ada anggota 1 atau 4 atau 9 atau 16 dan seterusnya, ini diperoleh dari mana? Tahu enggak anak-anak? Iya, benar sekali. Bilangan kuadrat ini diperoleh dari bilangan asli tadi yang ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu dikuadratkan. 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16, begitu seterusnya. Jadi diingat, bilangan kuadrat itu diperoleh dari bilangan asli yang dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Baik anak-anak, sementara tayangan ini di pause dulu, silahkan kalian catat materinya di buku catatan ya. Anak-anak, selanjutnya materi yang kedua atau B, yakni membandingkan bilangan bulat. Pada intinya, pada garis bilangan, bilangan yang lebih besar itu akan selalu terletak di sebelah kanan, sedangkan bilangan yang lebih kecil selalu terletak di sebelah kiri. Ini yang utama. Ya, mau dikasih bilangan berapapun, silahkan bisa diletakkan pada garis bilangan. Nanti pastinya bilangan yang lebih besar itu dia selalu ada di sebelah kanan, yang kecil selalu ada di sebelah kiri. Itu yang utama, perlu selalu diingat. Selanjutnya, untuk membandingkan dua bilangan positif yang angka penyusunnya banyak. Ya, contoh misal 123, atau misal lagi kalian diberikan bilangan positif 4123, atau lebih besar lagi berapa juta atau berapa puluh juta. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yakni perhatikan banyaknya angka penyusun atau digit dari bilangan yang diberikan. Bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang angka penyusunnya atau digitnya lebih banyak. Sedangkan yang kedua, jika angka penyusunnya atau digitnya sama, jadi banyaknya bilangan sama, digitnya sama, maka bandingkan urut dari kiri ke kanan. Ingat, dari kiri ke kanan sesuai dengan nilai tempatnya. Bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang angka penyusunnya lebih besar pada tempat yang terkait. Sementara, mungkin bisa kalian pause dulu. Kalau misal ada bagian-bagian yang belum jelas, saya yakin masih ada yang belum jelas untuk materi ini. Nanti kita sambung lagi dengan contoh berikutnya. Masih ada sajian atau tayangan berikutnya. Contoh dari materi B, membandingkan bilangan bulat. Sementara kalian catat dulu materinya, ya. Contoh yang pertama, anak-anak. Bandingkan bilangan. Ayo, bagaimana caranya membaca dua bilangan ini? Ada yang tahu tidak? Bilangan yang pertama dibaca 136.524. Sedangkan bilangan yang kedua 7.318.005. Ya, hati-hati cara membacanya ya. Manakah di antara kedua bilangan tersebut yang lebih besar? Oke, mudah sekali ini. Bilangan yang pertama terdiri dari berapa digit? 6. Ya, ada 6 digit. Sementara bilangan yang kedua ada 7 digit. Maka bisa kita ambil kesimpulan langsung. Mudah sekali ini. Bilangan yang lebih besar adalah yang 7.318.005. Mudah sekali ini ya. Baik, kalian catat dulu ini. Di pause ya.
Baik, langsung kita bahas contoh kedua. Bandingkan bilangan 4.263.023 dan bilangan yang kedua 4.236.028. Manakah bilangan yang lebih besar? Langsung saja kalian perhatikan di bagian jawab. Kedua bilangan terdiri dari 7 digit. Karena sama-sama terdiri dari 7 digit, maka cara membandingkannya harus urut dari paling kiri. Untuk bilangan pertama paling kirinya 4, bilangan kedua paling kirinya 4. Itu menepati tempat jutaan. Jadi bilangan pertama bernilai 4 juta, bilangan kedua juga 4 juta. Sama. Kita mundur, sekarang bilangan kedua. Bilangan kedua angkanya sama-sama 2 pada tempat ratus ribuan. Jadi bilangan pertama 200.000, bilangan kedua juga 200.000. Sama lagi. Kita lanjutkan pada bilangan yang ketiga. Bilangan ketiga yakni pada tempat puluh ribuan. Pada bilangan yang pertama tertulis 6, berarti 60.000. Sedangkan pada bilangan yang kedua tertulis 3, berarti 30.000. Dari tempat puluh ribuan ini, maka bisa kita ambil kesimpulan, bilangan yang lebih besar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Iya, benar sekali, yaitu yang bilangan pertama, 4.263.028. Baik anak-anak, sekarang materi C, cepat aja ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Berarti nanti di sini kalian mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mudah saja anak-anak. Nabila mempunyai 3 bunga anggrek. Ketika dia pergi ke rumah neneknya, dia mendapatkan 4 bunga anggrek lagi. Berapa bunga anggrek Nabila sekarang? Mudah saja, berarti 3 tambah 4, hasilnya 7. Contoh selanjutnya, seorang penyelam, mula-mula dia berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian dia turun ke kedalaman 5 meter, jadi lebih dalam di bawah permukaan laut. Berapa selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Anak-anak perhatikan, yang namanya garis bilangan ini bisa disesuaikan, karena ini pada kondisi permukaan laut, maka garis bilangannya bisa dibuat garis bilangan tegak dengan permukaan laut persis lurus dengan angka 0. Jadi permukaan laut dianggap urut dengan 0. Kemudian ketika penyelam menyelam 2 meter di bawah permukaan laut, otomatis dia berada di posisi negatif 2. Kemudian dia menyelam lagi turun pada kedalaman 5 meter. Posisi akhirnya ada di negatif 5. Yang ditanyakan selisihnya berapa pada dua kondisi itu? Satu ada min 2 dan yang kedua ada negatif 5. Selisihnya berapa? Berjarak berapa? 3 ya anak-anak ya. Maka selisih kedalaman pada kedua kondisi adalah 3. Gitu anak-anak. Selanjutnya, materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Langsung ke contoh aja ya. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Langsung saja perhatikan di bagian jawab. Dari pukul 18 hingga pukul 24, berarti ada berapa jam itu? 18 menjadi 24, 6 jam ya anak-anak ya, 6 jam. Karena setiap jamnya turun 2 derajat Celcius, maka selama 6 jam tersebut bisa dituliskan dalam bentuk perkalian. 6 kali negatif 2. Kenapa coba negatif 2? Karena turun ya, karena turun. Jadi 6 kali negatif 2. 6 kali negatif 2 artinya apa? Berarti negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 sampai sebanyak 6.
diperoleh sama dengan negatif 12. Sekarang kita hitung. Berarti selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius. Negatif 12 itu berarti turun 12. Atau bisa ditulis negatif 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24 waktu setempat, mula-mulanya 10 ditambah dengan negatif 12 diperoleh sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Kalian catat dulu ya. Apabila bentuk tersebut disajikan pada garis bilangan, maka suhu tadi bermula ada di 10, kita bermula startnya dari 10, dan turun 2 derajat, berarti kita ke arah kiri karena turun 2, sampai sebanyak 6 jam, berarti 6 lompatan, akhirnya diperoleh negatif 2. Selanjutnya disajikan tabel perkalian dua bilangan bulat yang tidak nol. Ini ada dua bilangan. Kalian perhatikan tanda positif negatifnya yang ada di tabel. Kalau bilangan pertamanya positif dan bilangan kedua positif, maka hasil perkaliannya juga positif. Selanjutnya, kalau bilangan pertama positif dan bilangan yang kedua negatif, maka hasilnya akan negatif. Sedangkan yang ketiga, kalau bilangan pertama negatif, bilangan keduanya positif, maka hasil perkaliannya nanti negatif. Dan yang terakhir, kalau bilangan yang pertama negatif, bilangan yang kedua juga negatif, maka hasil perkaliannya nanti positif. Tabel ini anak-anak juga berlaku pada operasi pembagian. Jadi perkalian maupun pembagian, nanti kalau bilangan pertamanya positif, keduanya juga positif, hasilnya juga positif. Gitu ya, sama. Untuk perkalian maupun pembagian, tabel yang digunakan sama ini. Sajian ini maksudnya gini anak-anak. Kalau misal kita punya 3 buah bilangan bulat, ada bilangan A, B, C. Apabila berlaku A kali B sama dengan C, maka A bisa diperoleh dari C dibagi B. Dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Atau bisa juga B itu bisa diperoleh dari C dibagi dengan A. Dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Untuk lebih jelasnya langsung aja ke contoh 6. Mari kalian perhatikan. 5 kali 8 sama dengan 40. Benar ya anak-anak ya? 5 kali 8, 40. Maka, kalau 40 dibagi 5, 40 dibagi 5, otomatis jawabannya 8. Sedangkan kalau 40 dibagi 8, pasti jawabnya 5. Ini tinggal mengubah dari bentuk yang semula perkalian, ternyata bisa diubah menjadi bentuk pembagian. Contoh yang ke-7 atau terakhir ya anak-anak, ini ya. Bu Fitria di sini mau membagikan 12 box kue kepada tetangganya. Tetangganya ada sebanyak 6. Punya 12 box mau dibagi ke 6 orang, 6 tetangga. Berarti caranya mudah saja ya anak-anak ya, 12 dibagi 6, hasilnya 2. Atau kalau mau pakai cara pengurangan, berarti 12 dikurangi 6 dikurangi 6, karena tangganya ada 6. 12 kurangi 6 dulu, kok belum 0, kurangi 6 lagi, ternyata udah habis 0. Ada sebanyak 2, 6-nya itu ada sebanyak 2, maka 12 dibagi 6 diperoleh 2. Artinya masing-masing tetangga mendapatkan 2 box kue.